Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila dengan NIM 2003211000104. Saya dari Agribisnis kelas A Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis jalur atau path analisis. Berikut adalah kerangka pemikiran dan uji hipotesis. Hipotesis yang akan diuji yang pertama yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, dan yang kedua pengaruh X1, X2, Y terhadap Z, dan yang ketiga adalah pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Selanjutnya saya akan mempraktikkan analisis path menggunakan SPSS. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS, selanjutnya klik variabel view, dan pada name ini diisi X1, X2, Y, dan Z. Lalu di label ini diisi daya tanggap, buka kurung X1, keandalan, buka kurung X2, loyalitas konsumen, buka kurung Y, dan kepuasan konsumen, buka kurung Z. Lalu kita ke data view. Di sini saya sudah ada data yang terdapat di Microsoft Excel. Kita copy terlebih dahulu. Ada 1 sampai 70 data. Kita copy. Selanjutnya kita kembali ke SPSS, lalu kita paste di X1, X2, Y, dan Z. Selanjutnya kita klik analisis, kita klik regression, lalu ke linear. Nah, setelah muncul kita pindah daya tanggap ke independen. Selanjutnya keandalan dipindah ke independen. Dan loyalitas konsumen ke dependen. Selanjutnya klik OK. Nah, ini adalah hasil dari regression yang pertama. Lalu kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik analisis, selanjutnya regression, dan selanjutnya adalah linear. Kita reset terlebih dahulu. Selanjutnya pindahkan daya tanggap ke independen, keandalan ke independen, dan loyalitas konsumen ke independen, dan kepuasan konsumen ke dependen. Selanjutnya klik OK. Berikut ini adalah hasil metode regresi yang kedua. Selanjutnya kita save terlebih dahulu. Berikut merupakan hasil interpretasi model pertama. Pada tabel koefisien dapat terlihat bahwa nilai signifikasi dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,003.
lebih kecil dari 0,05 dan X2 sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap Y dan variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya, nilai R-square model summary yaitu sebesar 0,493. Hal ini menunjukkan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 49,3% dan sisanya 51,7%. Merupakan kontribusi dari variabel penelitian lain yang tidak dimasukkan, sehingga menghasilkan E1 sama dengan akar 1 kurangi 0,142 dan mendapatkan hasil 0,561. Ini merupakan model jalur regresi yang pertama. Selanjutnya hasil regresi model yang kedua. Yang pertama yaitu pada tabel koefisien dapat terlihat bahwa nilai signifikasi dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,300 lebih besar dari 0,05. X2 sama dengan 0,036 lebih kecil dari 0,05 dan Y sama dengan 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa variabel X1, X2, dan Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Yang kedua adalah nilai R-square model summary yaitu sebesar 0,441. Hal ini menunjukkan pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 44,1% dan sisanya 66,9%, merupakan kontribusi dari variabel penelitian lain yang tidak dimasukkan, sehingga menghasilkan E1 sama dengan akar 1 kurangi 0,441 menghasilkan 0,559. Dan berikut ini adalah hasil diagram jalur model yang kedua. Dapat disimpulkan bahwa variabel layanan daya tanggap X1 berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Hotel Ratna di Probolinggo. Yang kedua, variabel layanan keandalan atau X2 berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Z pada Hotel Ratna di Probolinggo. Dan yang ketiga, variabel layanan daya tanggap atau X1 berpengaruh terhadap loyalitas konsumen atau Y pada Hotel Ratna di Probolinggo. Sedangkan yang keempat adalah variabel layanan keandalan atau X2 berpengaruh terhadap loyalitas konsumen atau Y pada Hotel Ratna di Probolinggo. Dan yang terakhir adalah kepuasan konsumen atau Z berpengaruh langsung terhadap loyalitas konsumen atau Y pada Hotel Ratna di Probolinggo. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.